kasih-Mu kami ada Tuhan, karena pengorbanan-Mu kami ada hari ini. Oh haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik, ya Ramasika ya Ramona. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Ita kaya Ramas. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Terima kasih Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia.
Kami ingat akan pengorbananmu di atas kayu salib. Kau yang rela mati demi menebus dosa kami Tuhan. Demi menebus pelanggaran-pelanggaran kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami? Karena kasih-Mu, Kau menyelamatkan kami Tuhan. Orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang penuh dengan pelanggaran ini, Engkau tidak memperhitungkan masa lalu kami Tuhan. Tapi dengan kasih-Mu Engkau peluk kami, Engkau sambut kami, dan Engkau balut luka-luka kami Tuhan. Terima kasih banyak buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Inara bahaya sikamora bantaina mora. Inabashikaramata. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih. Hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami memulai acara ibadah ini. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan biar nama Tuhan saja yang diagungkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau berkati kami semua yang hadir hari ini Tuhan. Engkau berkati juga jemaat yang ada di rumah yang sedang nonton live streaming bersama dengan kami Tuhan. Biar kuasa-Mu, kebaikan-Mu itu menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami yakin percaya saat kami datang memuji muliakan nama-Mu. Ada terobosan-terobosan baru yang kami akan rasakan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Karena Engkau telah menanggungnya semua di atas kayu salib. Dan Engkau sudah katakan sudah selesai. Terima kasih Bapa. Kami mulai acara ibadah ini dalam satu nama yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kasih tos kiri kananmu saudara, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Siap memuji Tuhan saudaraku? Amin. Haleluya. Oke. Amin. Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan selamanya, karena Kau yang hidup dan berkuasa. Darah-Mu menghapus dosaku, tubuh-Mu selamatkan jiwaku. Hidupku telah ditebus dari dosa dan malu, karena Kau yang hidup dan berkuasa. Lambaikan tanganmu. Hosana, ku tinggikan nama-Mu, mulia penuh dengan keagungan. Hosana, ku sembah Kau selamanya. Hosana, Hosana, jadikan ku lebih dari pemenang. Goyangkan badanmu, jangan kau malu-malu. Katakan kembali. Dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan selamanya.
kemurahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Dalam hitungan ketiga, sorakan tiga. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tarik nafas. Nanti kita sesi 2. Oke. Hari ini ada kesaksian pujian, saudaraku. Ya, dari adik kita yang udah lama nggak kelihatan. Hari ini dia mau berbagi kesaksian pujian. Ya, saya undang adik kita Vanessa. Kita waktu dan kesempatan kita berikan. Haleluya. Sambil saudara tarik napas, nanti kita ada sesi 2. Tenang aja. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa. Pada sore hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama ini gitu. Jadi ini pas-pasan di hari Jumat Agung, di mana kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus selama 2000 tahun yang lalu gitu. Jadi kebetulan ini waktunya tepat gitu, jadi saya mau menyaksikan betapa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Memang di semua jemaat yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun berada pasti punya masalah dan pergumulannya tersendiri. Tapi yakinan percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, amin. Amin. Jadi di beberapa waktu yang lalu saya ada pergumulan pekerjaan, pergumulan percintaan, pergumulan keluarga, pergumulannya banyak ya, uang terutama. Jadi tapi Tuhan Yesus masih pelihara sampai saat ini. Malah kayaknya tadi Om Anton bilang makin cabi ya, makin gendut. Oke, jadi puji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengizinkan saya melewati suatu proses yang begitu berat di dalam kehidupan saya. Prosesnya mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau menurut saya ini prosesnya lumayan berat, cukup berat. Dimana beberapa waktu lalu saya ditinggal sama bos saya di kantor. Ditinggalnya itu waktu itu beliau cuti melahirkan gitu. Jadi bos saya itu hamil, kemudian dia cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu 3 bulan lamanya gitu. Jadi pada saat yang bersamaan bos saya ini dia seorang GM ya di kantor. Dia ini meninggalkan gitu ya kita tim gitu. Lalu di saat yang bersamaan juga
banyak tim di divisi saya itu resign karena tahu bos kami tuh mau cuti melahirkan, jadi banyak yang resign gitu. Kurang lebih ada 20 orang di tim, terus sekitar 5-6 resign, dan mereka semua itu tim inti lah, di kayak ada supervisor, asmen, PIC gitu. Jadi mereka resign karena GM kita cuti melahirkan. Intinya mereka nggak berani gitu. Waktu itu posisi saya staff biasa lah gitu. Tapi ini waktu pada saat itu saya bingung mau bersyukur atau mau menyalahkan Tuhan ya waktu itu. Jadi saya diberikan tanggung jawab gitu. Tiba-tiba, ini singkat cerita aja biar kita cepat, tiba-tiba saya ditunjuk, Vanessa kamu yang ini ya, yang bertanggung jawab gitu selama bos kamu ini cuti melahirkan, kayak gitu. Saya di situ, yang benar aja nih, nggak salah. Maksudnya saya juga nggak ngerti kerjaan mereka seperti apa karena saya bidangnya beda waktu itu, fokusnya beda, karena kan setiap orang ada PIC-nya masing-masing lah ceritanya gitu. Tapi saya nggak ngerti sama sekali. Saya ditunjuk gitu lah sama direktur. Saya bilang, aduh ini yang bener Pak, saya bilang ini berat sih menurut saya gitu. Terus bos saya waktu itu ya, enggak, kamu pasti bisa, kamu coba aja gitu. Kamu ngomongnya bahasanya di challenge ya pada waktu itu. Kamu ini deh gantiin dulu sementara bos kamu cuti kayak gitu. Itu saya langsung nggak jawab iya dan nggak jawab tidak, tapi berdoa dulu sama Tuhan di rumah, bergumul dan minta petunjuk gitu. Jadi kalau itu saya sambil ini Bapak Ibu, sambil cari-cari kerjaan gitu di aplikasi Jobstreet, LinkedIn, itu saya sambil cari kerjaan karena saya rasanya nggak sanggup kayak gitu. Jadi tapi saya nggak bilang enggak, dia nggak bilang iya, tapi saya tetap jalanin. Singkat cerita 3 bulan itu berlalu, akhirnya udah 3 bulan lah saya jadi manajer ala-ala gitu. Jadi udah langsung tunjuk aja, gaji juga gaji staff nggak di adjust, nggak di oh ya kamu kan gantiin bos kamu, ya udah kamu saya tambahin deh gitu. Nggak ada sama sekali Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu punya anak buah ada 15 orang, tiba-tiba gitu. Terus kayak dijerumusin. Itu secara manusia saya mah nggak mau kayak gitu. Maksudnya saya juga nggak ngerti. Saya juga ini kan tanggung jawabnya besar. Saya langsung direct ke direktur. Wah ini luar biasa gitu. Tapi itu setiap hari saya itu kerjaannya nangis. Tiap pulang kantor itu pasti nangis, pasti berdoa, pasti berlutut, pasti ya Tuhan mau resign aja, bener-bener ini besok nih resign nih, pasti udah besok gitu. Setiap hari waktu itu selama 3 bulan. Pokoknya saya minta petunjuknya, pokoknya kalau ada yang panggil interview atau pokoknya udah ada yang suka gitu panggil interview, udah saya langsung resign. Bahkan gak mau one man notice pada saat itu. Tapi waktu itu nggak ada pokoknya perusahaan yang panggil interview, bahkan nggak ada sama sekali. Singkat cerita akhirnya pada saat itu setelah 3 bulan kan bos saya udah join lagi yang melahirkan, yang habis melahirkan. Lalu kan dijanjiin gitu mau dipromosi, seperti itulah ceritanya. Tapi pada saat itu saya dan direktur saya berdua ngobrol, direktur saya bilang, kayaknya kamu nanti deh saya mau promosiinnya, saya ada rencana sih. Ini setelah 3 bulan Bapak Ibu, kan dia janjiinnya setelah 3 bulan dia mau adjust segala macam, tapi dia bilang enggak, nanti aja tahun depan 2025 waktu itu waktu itu masih sekitar September apa Juli 2024 ya. 2025 aja Nes, saya tapi ada rencana kok mau promosiin kamu, toh juga bos kamu nih udah
ada lagi gitu, maksudnya udah datang lagi. Wah, di situ saya apa ya, kayak di hati tuh sakit banget lah gitu mendengar itu. Tapi saya tahu kalau saya dituntun Roh Kudus. Kenapa saya tahu? Karena lidah saya ini, mulut saya ini kayak dikatup. Saya mau ngomong kayak, lah kok gitu Pak, kok Bapak gini? Saya mau ngomong gitu udah di ujung lidah, tapi saya diem aja. Pokoknya pas keluar dari ruangannya saya, kenapa tadi gua nggak ngomong gitu ya? Maksudnya jadi ngegantung di hati gitu. Tapi singkat cerita itu kan pagi Bapak Ibu. Tahu-tahu sorenya saya dipanggil lagi ke ruangannya. Jadi pokoknya sepanjang hari itu saya di toilet kantor tuh nangis aja kerjaannya, terus berdoa, terus ya udahlah tetap lanjut meeting, ya udahlah walaupun setengah hati jadinya karena dijanjiin apa tapi ternyata apa kayak gitu. Singkat cerita bos saya ini direktur panggil gitu ke ruangan saya jam 6 sore, jam pulang kantor gitu. Masih di hari yang sama. Singkat cerita dia ngomong kayak, Nes ini gini jadinya saya akhirnya mau ngomong 5 menit aja, saya akhirnya keputusan saya ya udah kamu saya promosi di bulan depan dan gaji kamu sekarang berapa sih Nes? Saya sebutin angkanya, lalu dia oke, yaudah nanti kamu bulan depan juga saya naikin gajinya gitu. Itu di hari yang sama Bapak Ibu. Jadi bos saya di paginya bilang, sorry ya Nes, nanti di tahun depan saya mungkin promosiin kamu kayak gitu. Saya juga mau meeting sama direksi dulu dan lain-lain, tim direksi. Itu sepanjang hari saya mungkin saya nggak tahu gimana ya, di alam roh gitu, Roh Kudus mungkin membuat bos saya gelisah atau gimana. Di hari yang sama Bapak Ibu, cuman jam 9 pagi kita ngobrol, jam 6 sorenya dia panggil saya lagi. Dan dia bilang, bulan depan kamu saya promosi. Dan bulan depan gaji kamu sudah saya naikin. Oke, setelah itu nggak sampai situ aja. Singkat cerita itu beberapa 3 hari selanjutnya kita tanggal gajian waktu itu. Di 3 hari setelahnya mungkin tanggal 30 saat gajian itu saya lihat kan kayak wah Tuhan Yesus luar biasa gitu, saya shock. Intinya dia naikin gaji saya berlipat-lipat, lebih dari apa yang saya harapin, lebih dari apa yang saya pikirin, yang saya hitung-hitung, bahkan dari omongannya beliau. Dan jadinya saya berpikir ini Tuhan Yesus, ini bukan bos saya, bukan direktur saya. Karena berarti Tuhan Yesus bekerja dan Tuhan Yesus melihat apa yang kita udah kerjakan dan kita kerjakan itu dengan penuh sukacita dan tidak berontak. Jadi saya mau sama-sama kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman anak muda, ini terutama untuk anak-anak muda yang di sini yang mungkin kan kalau anak muda itu kan jiwa pemberontaknya tinggi. Saya mau sharing kalau kita nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita jangan langsung ambil keputusan ya udah gue resign aja deh, ya udah gue udahlah cari tempat yang baru atau apa. Semua pekerjaan dan perusahaan atau bisnis itu sama, pasti ada jatuhnya kayak gitu. Tapi saya mau sama-sama kita melatih diri kita masing-masing untuk naik level dengan proses-proses yang ada. Kalau misalnya waktu itu saya memutuskan untuk resign, saya nggak mengalami ini Bapak Ibu. Mungkin saya di perusahaan yang baru ya saya tetap jadi staff selama bertahun-tahun. Intinya kayak gitu, dan puji Tuhan ini suatu kesaksian yang luar biasa, dan itu singkatnya soal pekerjaan dan soal yang lain-lain. Pelan-pelan Tuhan bukakan jalan keluar. Pergumulan-pergumulan yang selama ini saya naikkan di dalam doa dan saya kayak meragukan Tuhan dan mempertanyakan, tapi Tuhan Yesus baik, begitu baik. Tuhan Yesus jawab satu-satu tanpa terkecuali. Apa yang saya nggak pernah dengar,
timbul dalam hati dan gak pernah saya pikirkan itu terjawab. Bahkan hal yang menurut manusia itu gak mungkin. Itu gak mungkin beneran Bapak Ibu. Tapi itu mungkin buat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini saya mau menyanyikan satu lagu yang diciptakan oleh Bapak yang main keyboard di sebelah sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak tahu lagunya, denger dulu nanti ikut nyanyi ya. Haleluya. Ayo. Dia yang tak kenal dosa mengenakan jubahku, bukan karena salahnya, tapi karena kasih-Nya. Dia yang kudus mulia menyelamatkan aku. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus yang mulia, berikan nyawanya untuk tebus dosaku. Yang tak berdosa, suci hatinya, rela pikul semua celah.
Terima kasih Nesa. Kita panggilnya si Pape di sini. Kalau di kerjanya Nesa ya. Ya. Rencana Tuhan itu indah buat kita semua, saudaraku. Ya. Masih ingat kan? Ya, dia kemarin ada masalah percintaan ya seperti yang dia saksikan lah. Ya. Ya kalau udah balik ke sini berarti nanti dia akan ikut lagi dalam pelayanan tempat ini. Amin? Iya. Karena kalau pintu itu udah terbuka, masuk lagi berarti udah terpaku di sini. Nggak boleh dibuka lagi, nggak boleh dikeluar lagi gitu ya. Ini harus diikat di sini ya. Oke Bapak Ibu Saudaraku, ya anak-anak muda bisa terinspirasi dengan kesaksian Saudari Vanessa ya. Apa yang Tuhan rencanakan buat kita semua itu pasti indah pada waktunya. Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami bersyukur padamu untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami memberi persembahan kami, korban persembahan yang terbaik buat pertanyaan di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mengerti Tuhan, apa yang Kau berikan adalah daripada-Mu semuanya dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami hari ini mau memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bahkan Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapakah dapat kau bandingkan pengorbanan Yesus Tuhanku yang sudah memberi, mari kita berdiri. Kebaikannya yang tiada tara, yang hebat luar biasa, tak pernah kecewakanku, selalu ada di setiap waktu, setia menopang hidupku. Yesus kau segalanya bagi jiwaku. Hosana, 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 yes. Hosana, 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 kasihnya luar biasa. Haleluya. Goyangkan badanmu, mari puji dan sembah Dia. Siapakah dapat kau bandingkan pengorbanan Yesus Tuhanku dengan siapa? Kebaikannya yang tiada tara, yang hebat luar biasa, tak pernah kecewakanku, selalu ada di setiap waktu, setia menopang hidupku. Yesus kau segalanya bagi jiwa. Hosana, 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 kasihnya luar biasa. Hosana, 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 kasihnya luar biasa. Mas saja Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, kasihnya luar biasa, kasihnya luar biasa, kasihnya luar biasa, sekali, kasihnya luar biasa. Silakan Bapak Saudara. Kasih
kasihnya luar biasa buat kita saudara. Amin. Ya, itu suatu pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan saudaraku. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu sebagai tanah yang subur. Biar benih firman itu bisa tertanam di dalam setiap hati kita. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Oh, terima kasih Yesus. Yang maha kuasa, pencipta segala yang ada, telah mengutus anaknya bagi kita semua, karena Dia cinta. Relakan anaknya tersalib dan menderita untuk tebus segala dosa pelanggaran kita, karena Dia cinta. Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, Dia berikan segalanya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, Dia korbankan anaknya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Kita nyanyi dari awal lagi. Allah yang maha kuasa, pencipta segala yang ada, mengutus anaknya
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, Dia korbankan anaknya bagi engkau. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kasih Allah yang besar, kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, Dia berikan segalanya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang mulia. Sudah hambanya dan saya, karena Dia cinta. Dia korbankan anaknya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Dia korbankan anaknya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Kalau Yesus tidak berkorban, maka kami manusia terhempas dari hadapan-Mu. Kuk dosa perhambaan senantiasa melilit di dalam kehidupan kami. Oleh dan karenanya dengan cinta kasih Yesus, hidup kami menjadi ditebus dan kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin, amin. Pada saat ini, biar Engkau beri kami hikmat, Engkau beri kami kekuatan, Amin. supaya firman yang dibentangkan hamba-Mu menjadi kepujian bagi nama-Mu. Yes, Lord. Bersabdalah Engkau Bapa, berbicaralah Engkau Bapa, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan Amin. silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang jumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Saya dari pagi berkhotbah hari ini. Dari jam 6.30. Sekarang dengan pelayanan di sini sangat bersuka cita dan diberkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Satu saja pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Saya akan baca cepat untuk kita semua. Demikian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab dan judul khotbahnya yaitu rela berkorban seperti Kristus. Ini tema yang diberikan oleh GBI, yaitu rela berkorban seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengorbanan Kristus itu adalah pengorbanan terbaik dan sangat sempurna sepanjang masa.
Karena kalau kita tidak ditebus, maka kita tidak akan pernah menjadi ahli waris kerajaan surga. Kalau kita tidak ditebus, maka kita tidak akan disebut lebih dari seorang pemenang. Oleh dan karenanya, dengan kita melihat keadaan kita sebagai umat berdosa, kita patut bersyukur karena Allah dari tempat yang maha tinggi, ketika umat Israel sebelum kedatangan Kristus menyembah Tuhan itu harus bersih diri. Harus dilakukan pemberesan dosa dulu. Makanya ada pengantara imam atau nabi. Kalau ada umat yang berdosa, merasa bahwa dia melakukan kesalahan, perbuatan yang gak berkenan kepada Tuhan, maka dia harus lakukan pemberesan dulu dosanya. Pemberesan dosa di sini harus ada tebusannya. Tebusannya yaitu adanya penyembelihan kurban. Mulai dari lembu, sapi, ada onta, ada kambing, ada domba. Yang paling terkecil saya baca di beberapa literatur adalah tekukur atau merpati. Ada klasifikasinya. Nah, ketika ada pengakuan dosa, maka hewan kurban itu disembelih dan darahnya dipercik. Baik kepada orangnya, baik kepada bait Allahnya maupun altarnya. Bikin penyucian dulu. Karena ketika menghadap kepada Bapa, kepada Yahweh Elohim Adonai, kalau enggak bersih, maka hukumnya mati. Betapa kudusnya Allah itu, enggak kita bisa bayangkan kekudusannya, kemuliaannya. Maka ketika Allah berbicara kepada umat Israel, akan terjadi gempa bumi yang rasa-rasanya bumi itu akan terbelah. Petir sambar menyambar karena kemuliaan Allah akan hadir berbicara dengan umatnya. Dan ada saf, ada barisan. Barisan yang terdepan itu adalah nabi atau imam. Baru di barisan berikutnya adalah umat Israel itu. Dan ketika Allah berbicara di sini, dia berbicara bukan kepada umat secara keseluruhan, tapi berbicara langsung dengan nabi atau imam. Nanti nabi atau imam ini yang menyampaikan, beginilah firman Tuhan. Makanya dengan kedatangan Kristus di dunia ini, itu adalah rencana Allah yang maha dahsyat. Tujuannya apa? Agar supaya sekat-sekat ini, pembatas ini menjadi terbuka. Allah pingin hadir di tengah-tengah manusia, tapi ketika Allah hadir di tengah-tengah manusia dengan kemuliaannya, mati semua orang. Kita tidak mampu untuk datang ke hadiratnya, karena kemuliaannya begitu luar biasa. Makanya Allah harus menjadi manusia. Allah menjadi manusia di sini bukan Allah langsung masuk ke dalam tubuh, tapi roh Allah. Makanya orang berkata, kalau demikian apa sorga kosong? Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Makanya ketika roh Allah itu masuk menjadi daging di dalam kandungan daripada Maria, maka terjadilah proses yang namanya proses manusiawi 9 bulan
10 hari. Tujuannya apa? Merasakan bahwa inilah manusia, 100 manusia, 100% Allah. Bukan Tuhan tidak bisa langsung bilang masuk dalam kandungan roh itu 1 menit terus jadi. Tetapi ada proses. Proses ini supaya firman itu benar-benar menjadi manusia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dipahami bahwa Allah enggak masuk langsung pak kosong surga enggak. Tapi roh Allah yang ada di dalam jati diri Tuhan Yesus. Sehingga ketika Kristus hadir, dia berkarya di muka bumi ini, karya yang terbesar adalah pengorbanannya bagi kita, yaitu Jumat Agung yang hari ini kita peringati sebagai pengorbanan Kristus. Yang menjadi pertanyaan, ketika Kristus berkorban untuk kita, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan dari pengorbanan Kristus? Apa yang kita terima dari pengorbanan Kristus? Hari ini kita menjadi orang yang merdeka. Kuk dosa yang dipasang kepada kita, belenggu dosa yang terpasang kepada kita, terhapus dengan darahnya, penebusannya. Makanya kita semuanya satu persatu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita harus bersyukur. Penebusan itu saya akan ceritakan. Penebusan itu ketika Yesus mengalami dari Via Dolorosa, saya akan singkat-singkat. Dan ketika udah tergantung di kayu salib, dipaku. Nah, ada kejadian yang saya akan bahas beberapa poin penting aja. Yaitu kejadian pada waktu ada centurion. Centurion itu kepala pasukan Romawi. Nah, hukum Romawi pada waktu itu, ketika orang yang tersalib sebelum harus ditinggalkan ada 2. Yang pertama patahkan kakinya, yang kedua tusuk lambungnya atau tusuk perutnya, memastikan bahwa yang terhukum itu betul-betul sudah mati. Kenapa? Seperti yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dia tertikam lambungnya karena kesalahan kita, karena dosa kita. Ada kejadiannya di sini. Kejadiannya ketika ditikam lambung Yesus oleh kepala pasukan, maka darahnya yang tercurah itu, dan kepala pasukan ini, Bapak Ibu, dia menderita sakit mata. Darah itu kena di matanya, pada saat itulah dia menerima kesembuhan. Matanya langsung sembuh, namanya Longinus. Dan dia mengatakan sungguh dia ini adalah anak Allah. Maka kisah dari Longinus, dia mewartakan kabar sukacita, dia keluar dari tentara militer Romawi dan dia jadi pewarta Kristus. Singkat ceritanya, dia ditawarkan agar supaya masuk di dinas militer Romawi lagi, dia menolak. Maka dia harus bayar harga, dia jadi martir, kepalanya dipasung. Hal yang kedua dari penyalipan ini, dari penyalipan yang ada di sini, yaitu itu Yesus merasakan 100% manusia masih. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini konsep manusiawi yang dirasakan kita yang punya beban berat,
Kita yang punya pergumulan, apapun pergumulan kita, ketika menyayat hati kita, pikiran kita, rasa-rasanya nggak ada jalan keluar, rasa-rasanya buntu. Dan kadang-kala kita menganggap kita berada dalam kondisi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Makanya ada doa yang dijawab yang saya sudah berkhotbah di sini pada waktu itu, dan ada doa yang dijawab ketika kita melalui proses. 2 kali Tuhan merasakan itu. Yang pertama, sebelum ada proses penghakiman atau pengadilan terhadap Yesus, itu dia berdoa di taman, meminta agar supaya pencobaan ini lalu. Sampai dengan keluar peluh darah. Apa sebab? Ini memberikan makna manusia 100%. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Sampai dengan 3 kali. Makanya di situ ada keikhlasan. Dan Yesus mengatakan di dalam doanya, ya Bapa, kalau memang cawan ini tidak lalu daripadaku, kecuali jika aku meminumnya, maka jadilah kehendak. Sama di atas salib juga, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seolah-olah ini adalah tidak ada jawaban. Seolah-olah penyalipan itu adalah dialami sendiri. Ini yang menjadi satu perenungan kita, Bapak Ibu. Dan pada waktu Yesus menyatakan seperti ini, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa apakah maut dikalahkan? Apakah maut dikalahkan pada saat itu? Apakah maut merenggut nyawa Yesus? Karena dalam jati diri Yesus itu adalah roh Allah, maka roh Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus itu dia serahkan kembali kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Allah itu roh. Maka roh yang ada di dalam diri Yesus itu diserahkan kembali kepada Bapa. Jadi maut tidak menjemput, tetapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Vakumkah? Kejadiannya enggak. Mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu yang pertama, kita lihat kalau dulu itu ada tirai pembatas masuk ke sinagoge, rumah Allah itu. Yaitu udah sekat. Ada rang pertama adalah ruang yang kudus. Dan yang kedua adalah ruang maha kudus. Kalau imam mau masuk ke ruang yang maha kudus, kakinya itu diikat dengan tali. Umat menunggu. Ketika iman tidak keluar-keluar, cuma 2. Apakah iman ini masih hidup atau sudah mati? Karena umat gak bisa masuk ke ruang yang maha kudus. Maka ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka itu tirai itu terbelah. Bang! Gempa terjadi. Terus langit itu mengalami kegelapan. Dan terjadi pada jam 3. Jam 3 ini, kalau di Israel zaman dulu, itu adalah untuk membawa korban petang.
Maka tepat jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban. Korban ganti saya, Bapak, Ibu, kita semua dalam penebusannya. Pertanyaannya, kalau kita umat berdosa, kenapa enggak dosa kita aja diganti dengan darah binatang? Hitung aja. Satu orang yang berdosa, dosa pertama dia 5 ekor kambing. Dosa kedua dia 5 ekor unta. Dosa ketiga 5 ekor lagi ditambah kerbau lembu. Atau konsep hukumannya potong aja. Misalnya keluarkan darah dari orang berdosa itu, teteskan dan percik ke dahinya. Cukup dengan konsep ini? Enggak bisa, Bapak Ibu. Semua literatur mengatakan di sini bahwa Allah enggak bisa didekati dengan darah kita dan darah hewan atau binatang. Karena darah manusia kotor dan binatang. Dia hanya bisa diperdamaikan dengan darahnya sendiri, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Itu penebusan. Penebusan yang terbesar. Terus pertanyaan yang kedua. Ada yang meragukan saudara-saudara kita, kaum Kedar, kaum Nebayot. Mereka mengatakan bahwa yang tergantung itu bukan Yesus, tapi diserupakan. Yang tergantung itu adalah Yudas Iskariot. Saya mau katakan dari mimbar gereja ini bahwa pandangan tersebut tidak benar. Kalau Yudas yang tergantung, maka Yudas memiliki mental seorang pengkhianat. Maka yang paling keluar mula-mula dari mulutnya adalah caci maki. Makanya berbahagialah kita yang menerima penebusan dari Kristus, karena kita tahu upah dosa adalah maut. Dengan adanya Kristus penebus kita, kita menjadi baru. Kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Maka kita boleh bangga hari ini, kita datang kepada Bapa tidak melalui prosesi yang dialami oleh umat Yahudi atau Israel pada zaman dulu itu, tetapi kita hanya melalui kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus dengan Bapa adalah satu. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka itu harapan ke depan. Saya masih ada waktu 5 menit, saya akan sampaikan. Ketika Yesus mengalami peradilan sebagai orang hukum, saya lihat di sini ada 6 peradilannya, singkat jelas padat saya mau jelaskan ini. Yaitu terjadi kesalahan mengadili dan peradilan sesat. Kesalahan mengadili, bahasa hukumnya miscarriage of justice. Peradilan sesat, bahasa hukumnya adalah rechterlijk dwaling. Nah, baru Yesuslah peradilannya, orang yang tidak bersalah tetapi dihukuman mati. Ada 6 peradilan. Pertama, peradilan Imam Besar Hanas. Walaupun Hanas sudah dipecat, diganti kedudukannya. Di umat Israel itu kedudukan imam itu sampai mati. Ketika Yesus disidang di peradilan dari Hanas, tidak ditemukan kesalahan. Kalau orang tidak ditemukan kesalahannya, orang itu dihukum atau dibebaskan? Bebas. Tapi lanjut dengan peradilan yang kedua, yaitu peradilan yang dilakukan di depan anak mantunya, yaitu Imam Besar Kayafas. Tuduhannya ngaco di sini. Apa tuduhannya? Tuduhannya adalah menghujat Allah, menghujat Roh Kudus. Tapi tuduhan itu tidak terbukti dan mereka tidak menemukan kesalahan. Nah, kalau orang nggak ditemukan kesalahannya, dihukum atau bebas? Halo? Tapi hukumannya adalah hukuman mati. Masuk di peradilan yang ketiga. Peradilan yang ketiga ini yaitu walaupun hukuman mati telah dijatuhkan imam besar, hukum Yahudi harus mendapat legitimasi. Legitimasi kemana? Dia wajib harus ada legitimasi dari
pengadilan agama orang Yahudi namanya Sanhedrin. Hasil keputusan dari Sanhedrin, dia mengikuti keputusan daripada imam besar Kayafas, yaitu hukuman mati. Tetapi terjadi permufakatan orang-orang yang menamakan orang suci, orang kudus. Mereka bermufakat. Siapa itu? Satu, imam besar. Yang kedua adalah imam-imam kepala. Yang ketiga adalah ahli-ahli Taurat. Yang keempat, tua-tua bangsa Yahudi. Dan yang kelima adalah ini, Sanhedrin, pengadilan agama. Apa yang terjadi? Berembuk mereka, jatuh legitimasi hukuman mati. Dan peradilan yang keempat, kalaupun sudah dijatuhi hukuman mati, karena Israel Yahudi itu berada di bawah jajahan Romawi, maka wajib harus digunakan hukum Romawi. Maka masuklah peradilan yang keempat, yaitu dilakukan di hadapan Pontius Pilatus. Maka saya melihat konteks di dalam tanya jawab itu, terakhir Pontius Pilatus sebagai gubernur Romawi, dia mengatakan apa itu kebenaran. Tapi Yesus tidak menjawab. Dan ketika diambil keputusan, yaitu keputusannya tidak ditemukan lagi. Nah, di sini tidak dibicarakan bahwa legitimasi hukuman mati ada enggak. Tapi karena Pilatus melihat bahwa Yesus berada di wilayah pemerintahannya Raja Herodes di Yudea, maka dikirim ke sana. Jadi peradilan yang kelima itu dilakukan di hadapan Herodes. Pertanyaan Herodes, benarkah engkau adalah raja orang Yahudi? Bagi berbagai macam pertanyaan tidak ditemukan juga kesalahan Yesus. Makanya Herodes pun tidak melegitimasi hukuman mati ini. Tapi pulih hubungan Herodes dengan Pilatus. Dia kirim lagi kepada Pilatus, yaitu Yesus menghadapi peradilan yang keenam, yaitu di hadapan Pilatus. Pilatus ingin membebaskan Yesus. Berbagai macam cara dipakai untuk membebaskan Yesus. Termasuk istrinya datang mengatakan kepada Pilatus, jangan engkau apakan orang benar ini, karena semalam aku bermimpi. Maka berbagai macam cara. Nah, makanya Bapak Ibu, dari orang-orang yang hadir di situ semakin bengis. Mereka mengatakan, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Biarlah darahnya tertanggung kepada mereka dan anak cucu mereka. Pilatus gak gentar. Dia ingin membebaskan. Maka Pilatus menjadi gentar ketika mereka mengatakan, kalau engkau tidak menghukum mati, maka engkau bukan sahabat dari Kaisar. Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Tiberius. Tiberius kaisar yang kejam. Dia enggak segan-segan hukum mati para bawahannya. Maka dengan mencuci tangan hukum Romawi, dia bilang, saya tidak menanggung darah orang yang tidak berdosa. Dia serahkan. Kenapa? Agar supaya lengkaplah, digenapilah isi firman Tuhan. Jadi ini rencana Allah di dalam hidup kita umat manusia 33 tahun. Karya Yesus di muka bumi ini kita rasakan. Kita menjadi orang yang merdeka. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Jadi karya terbesar yang kita terima hari ini adalah penebusan itu. Tetapi coba kita buat refleksi perenungan, Bapak Ibu.
kalau kita pada saat itu berada di sana, kita berada di kalangan imam besar, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi, dan mahkamah agama Sanhedrin. Posisi kita ada di mana kira-kira? Petrus mengatakan secara jelas, aku sekali-kali tidak akan pernah mundur. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi terjadi juga pengkhianatan. Dinubuatkan oleh Tuhan. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bukan ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Apakah kita akan menyangkal ketika kita di posisi itu? Ini refleksi perenungan. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Coba bawa lagu dulu. Karya terbesar. Kita nyanyi sama-sama ya. Main di game, brother. Ton, Siap. mainkan dulu barang itu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan Yesus kepada kami umat manusia, yaitu sekat dosa kuk perhambaan, sudah dipatahkan. Amin. Segala kutuk dosa apapun sudah dibasuh dengan darah Yesus yang Amin. mahal. Amin. Sehingga kami ditebus menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih atas pengorbananmu Tuhan Yesus. Dan hambamu sudah mewartakan kabar sukacita ini. Biar kabar sukacita ini makan tempat, menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya, para jemaat baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming ini. Sehingga berkat dari Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus secara utuh full menjadi bagian kami semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua yang diberkati katakan Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut dengan acara kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang teman-teman pelayan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa.
kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu. Saatnya Tuhan kami mau berjamu dengan Engkau. Perjamuan kudus mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau yang menanggung segala beban dosa kami, Engkau yang menanggung segala pelanggaran kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu Engkau serahkan, bahkan nyawa-Mu Engkau serahkan demi menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, layakkan kami Tuhan untuk menerima anggur perjamuan dan roti sebagai lambang dari tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami semua untuk dapat berjamu bersama dengan Engkau. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Cek. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. Where the thorn upon his head for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
Terima kasih Yesus, pengorbanan yang luar biasa bagi kami. Kami ada saat ini hanya oleh karena pengorbanan yang luar biasa itu. Saat ini kami akan berjamu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Roti dan anggur di tangan kami adalah bukti pengorbanan-Mu bagi keselamatan hidup kami. Kami siap untuk berjamu bersama-sama dengan Engkau. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita dengan penuh rasa hormat akan segala pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita. Kita akan makan bersama-sama setelah kita membacakan beberapa ayat berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak. Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan minum. Terima kasih. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, ucapkan terima kasih buat pengorbanan Yesus, buat anugerah keselamatan yang Dia berikan bagi engkau dan saya, buat karya keselamatan yang besar. Kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan berdoa profetik bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti saya. Di dalam nama Yesus, saya percaya bahwa kuasa tubuh dan darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan saya dari segala dosa, belenggu, dan penyakit saya. Di dalam nama Yesus, saya tolak segala penyakit, virus-virus, kuman-kuman, bakteri dari tubuh saya. Saya putuskan kutuk-kutuk keturunan yang mengikuti saya. Saya tolak mara bahaya, kecelakaan, santet, guna-guna, sihir, kuasa kegelapan dipatahkan dalam nama Yesus. Saya percaya perlindungan darah Yesus sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus telah menanggung segala penyakit dan kelemahan saya. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saya menjadi sembuh. Saya sehat, saya kuat, saya menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, yang hari ini mungkin engkau datang dalam keadaan sakit, setelah makan dan minum tubuh dan darah Yesus, letakkan tangan dengan iman di tempat yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus kita percaya bahwa kita sudah menjadi sembuh.
saudara di tempat yang sakit. Dengan iman kita percaya Bapa, di dalam nama Yesus kami akan meletakkan tangan di tempat-tempat yang sakit Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sudah sembuh. Dalam nama Yesus, yang dalam keadaan lemah Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang datang mungkin dengan pergumulan hidup, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Serahkan segala masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Dia yang mempedulikan engkau. Angkat tanganmu, ini kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kau akan turun tangan untuk memberkati kami, untuk memberikan perlindungan bagi kami. Kau akan memelihara kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Ini yang menjadi keyakinan iman kami. Kami terima perjamuan kudus, kami terima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Mari kita sorakan haleluya pada hitungan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita memberikan korban persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita angkat doa kita lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Saatnya Tuhan kami memberi korban persembahan kami yang kedua Tuhan. Sebelum kami memberi Tuhan, biarlah Engkau tilik setiap pemberian kami Tuhan. Kami memberi yang terbaik karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak terbalas apa yang sudah Engkau berikan lewat nyawa-Mu, lewat darah-Mu yang Kau curahkan di atas Kalvari. Dan kami yakin hari ini Tuhan, semua sudah menjadi bagian kami. Kemenangan-kemenangan itu menjadi bagian kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan persembahanmu yang terbaik saudaraku. Berikan yang terbaik karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat engkau dan saya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih. Allah yang maha kuasa, pencipta segala yang ada, telah mengutus anaknya bagi kita semua, karena Dia cinta. Bahkan relakan anaknya tersalib dan menderita untuk tebus segala dosa,
Dia cinta. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita lakukan lagu ini dari awal. Allah yang maha kuasa, pencipta segala yang ada, telah mengutus anaknya bagi kita semua, karena Dia cinta. Bersalib dan menderita untuk tebus segala dosa pelanggaran kita, karena Dia cinta. Angkat kedua belah kanan, katakan Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, Dia berikan segalanya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, Dia korbankan anaknya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, yang besar. Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, yang berikan segalanya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Kasih Allah yang besar, kasih-Nya yang sempurna, yang korbankan anaknya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Dia korbankan anaknya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. Dia korbankan anaknya bagi engkau dan saya, karena Dia cinta. silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Suara-suara begini yang bikin saya minder kalau naik mimbar untuk nyanyi, saudara. Luar biasa. Ya, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kita dilayani oleh Bapak Santara Parang, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Beliau begitu setia untuk melayani kita, dan mereka bukan orang baru lagi ya. Kita udah sering dengar mereka berkunjung, dan bulan ini bulan sukacita untuk mereka, saudara. Tanggal 16 kemarin anak mereka yang kedua, Sanita, berhari ulang tahun yang ke-19. Berkemuliaan bagi Tuhan. Mana nih Sanita nih? Tapi hari ini lebih luar biasa, saudara. Cucu mereka berhari ulang tahun, Caleb yang kedua, ya.
Anak ini datang ke sini dari dia bayi masih digendong, belum bisa jalan. Sekarang udah bisa jalan, udah 2 tahun, ya. Tahun-tahun ke depan, opa omanya di sini, papa di sini, dia ada di belakang mungkin. Ya, dia akan lihat papanya akan khotbah di sini. Satu kali Etus akan berdiri di mimbar ini, saudara. Luar biasa, amin. Mari kita doa dulu bagi keluarga ini ya. Mereka begitu setia melayani. Mari papa mama, opa oma, ada oma tua juga, Sanita. Ya, ayo. Ya, menghadap ke jemaat. Mari jemaat sekalian kita angkat tangan, nanti gembala akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, Mari kita arahkan tangan kepada keluarga Tambun. Mari Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang telah kami terima sampai pada hari ini Tuhan. Kami juga boleh dilayani oleh hamba-Mu Tuhan pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu, agar kami makin mengerti Tuhan rencana Tuhan yang besar Tuhan, karya terbesar yang Kau berikan bagi kami. Saat ini secara khusus kami Tuhan, Gembala dan Jemaat GBI House of Holy Spirit berdoa bagi keluarga Paparang Tambuhun. Kalau pada 2 hari yang lalu Engkau sudah menambahkan usia setahun lagi untuk Sanita Tuhan, usianya yang ke-19 tahun. Biarkan Engkau terus memberkati Sanita Tuhan di masa mudanya. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan sepanjang umur hidupnya dia akan tetap memuliakan Tuhan. Pendidikannya yang sedang dia tempuh saat ini Tuhan, biar Engkau memberkati, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dia boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Dia menjadi anak yang berhasil dan sukses, dan kesuksesan kebahagiaan menjadi bagian kehidupannya Tuhan. Kami bersatu hati juga berdoa pada hari ini Tuhan. Kau sudah tambahkan Kaleb. Saya mengundang hamba Tuhan yang ada juga untuk menumpangkan tangan bagi keluarga ini. Bapak bisa turun. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah tambahkan usia Kaleb Tuhan 1 tahun lagi pada hari ini Tuhan. Kami melihat anak ini sejak dia bayi Tuhan sampai saat ini. Biar Engkau memberikan dia Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Dia bertumbuh dan berkembang Tuhan dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Engkau juga memberkati Etus dan Lan sebagai orang tua Tuhan. Memberikan mereka hikmat yang berasal daripada-Mu untuk mendidik anak ini Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang akan berhasil Tuhan. Lewat kehidupannya, nama Tuhan saja yang dipuji, diagungkan dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk San Henny Tuhan. Engkau memberkati apapun juga mereka lakukan, menghadapi kasus-kasus juga Etus juga Tuhan. Biarkan Engkau memberikan mereka hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Setiap kasus-kasus yang ditangani itu akan sukses Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ada kebenaran dan keadilan yang ditegakkan di negeri ini Tuhan. Dan Engkau akan memakai orang-orang Tuhan di marketplace yang menjadi saluran alat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Biarlah keadilan dan kebenaran Tuhan saja yang boleh ditegakkan Tuhan lewat kehidupan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Untuk Oma juga Kau berikan kesehatan di hari tuanya Tuhan Yesus juga Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan untuk keluarga ini Tuhan. Sehingga Tuhan keluarga ini bersama-sama mereka akan bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Mereka ada tetap dalam perlindungan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Bulan April bulan luar biasa saudara. Nanti bulan April akan ditutup oleh ulang tahun Ibu Gembala dan Vanessa tanggal 30 April. Mama dan anak tanggalnya sama, umurnya beda. Ya kita bersyukur hari ini kita diberikan sukacita, kita bisa merayakan Jumat Agung. Kita masuk ke dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian. Nah ini jadwal kita selama bulan April. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Santaran Paparang. Hari Minggu nanti Paskah saudara dilayani oleh Ibu Henny Tambun. Pembicara sudah ada di sini. Silakan berdiri Bu Henny. Ya puji Tuhan. Ya
Ini jarang-jarang sudah. Saya dan Bu Gemajen belum pernah khotbah Jumat Agung dan Paskah. Ya, kita karena acara ini ketika Yesus datang tujuannya ini sebenarnya saudara. Tapi sayang yang dirayakan kok justru kelahirannya ya. Harusnya kematian dan kebangkitan itu dua peristiwa yang harus kita rayakan saudara. Jadi hari Minggu nanti mari datang lagi saudara. Karena orang aja punya dua kaki kan. Punya dua tangan, masa kita cuma Jumat Agung aja, harus dengan Paskah juga ya. Datang Jumat Agung dan Paskah ya. Jumat hari Minggu saya undang sekalian jemaat untuk datang jam 10 seperti biasa karena kita ibadah biasa. Puji Tuhan ya. Nanti selesai ibadah ada latihan ya untuk Paskah. Belum? Oh. Hah? Ya. Sekolah Minggu hari Minggu nanti sekolah Minggu apa mau diadakan apa gabung? Gabung aja ya. Oke, Youth dan Teens juga. Ya, ini rekening gereja kita Bapak Ibu sekalian pada persembahan, persepuluhan, dana sosial, diakonia misi, ucapan syukur dan lain-lain. BCA dan BRI saudara ya. Terima kasih atas partisipasi sumbangan, berkat-berkat yang Bapak Ibu berikan bagi kami, semuanya kami pakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Ada lagi? Oh ya, hari Minggu sudah dibicarakan dengan Bugam untuk Paskah itu identik dengan telur ya. Jadi sudah dibicarakan ya, jangan lupa. Lauk utamanya telur. Ada lagi udah? Ya, kalau sudah mari kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di
pujian syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami Yesus. Darahmu, tubuhmu telah menebus kami dari segala salah-salah dan dosa-dosa yang begitu besar kami lakukan di hadapan-Mu. Kami percaya pengorbananmu tidak akan sia-sia bagi kehidupan kami Tuhan. Kami akan pertanggungjawabkan itu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam marketplace kami. Kami tetap menunjukkan identitas kami sebagai umat-umat yang telah ditebus, yang telah dibenarkan, yang telah dibebaskan dengan darah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini Kau masih mempertemukan kami dengan keluarga Pak Santarawan, Ibu Heni, Etus, Sanita, Lan, anak mereka, Kaleb Tuhan, orang tua mereka, saudara mereka yang percaya oleh anugerah dan pertolongan daripada-Mu kami berada dalam kondisi yang baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kau memberkati keluarga ini Tuhan, dalam setiap apa yang mereka kerjakan, pelayanan-pelayanan yang mereka dipercayakan kepada mereka Tuhan, kami percaya semua adalah berkat-berkat yang luar biasa dan kepercayaan-Mu yang besar bagi keluarga ini. Kami berkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat yang melimpah tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan. Membesarkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami percaya mereka akan menjadi teladan bagi banyak orang dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Yesus, jemaat-jemaat juga yang hadir pada hari ini, Kau berkati mereka Tuhan. Kami bisa bersama-sama memperingati Jumat Agung di mana Engkau berkorban bagi kami. Kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini Tuhan. Pada hari Minggu nanti kami akan bisa bersama-sama lagi beribadah di tempat ini untuk menikmati kemenangan yang luar biasa yang telah Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami, sertai kami dalam perjalanan pulang kami. Tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan ucapkan amin untuk setiap kata-kata profetik berikut ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat yang indah dan luar biasa dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus bersama-sama dengan kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati katakan amin.